Malam ini kami akan ke acara pesta perusahaan nomor 1 yang diadakan konglomerat ternama di kota ini. Perusahaan Papa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Papa mewanti-wantiku agar aku datang bersama Arsad. Aku memakai baju gamis syar'i yang telah kupersiapkan. Baju gamis modern dengan warna krem agak kecoklatan dengan renda di kanan atas dada, lingkar perut, kiri pinggang, pinggang ke bawah, serta di kedua ujung tangan. Di bagian bawah tengah ada lipatan yang rombe-rombe sampai ke bawah dengan dipadu kerudung pasmina warna senada menutupi dada. Di samping kanan kepala kupakai payet rantai mutiara sehingga menambah kesan mewah. Dengan sepatu yang senada pula aku menuruni tangga. Di bawah sana Arsad sudah menunggu. Ia memandangku sebentar dan mengalihkan pandangannya. Arsad memakai kemeja yang warnanya senada dengan gamisku dan tentu saja memakai jas yang semua sudah aku persiapkan. Sungguh menawan. Aku tak boleh tergoda dengannya. Kami pun berangkat. Aku menunggu di depan pintu masuk ketika Arsad memarkirkan mobilnya. "Hai, kamu Ara kan? Ara, gimana kabarnya?" Aku terdiam dan bingung. Tiba-tiba saja ada wanita dengan jilbab panjangnya menyapaku padahal aku tidak mengenalnya. "Ara, kamu lupa siapa aku?" Wanita itu kembali bertanya. "Iya, saya Ara, tapi maaf, Anda siapa ya?" Ara, kau lupa padaku, padahal kita pernah dekat. Apa karena penampilanku yang sekarang membuatmu pangling padaku? Dia tertawa agak keras, membuatku mengingat seseorang ketika SMA, tapi apa benar itu dia? Soalnya dia tomboy, sedang wanita di hadapanku itu sangat anggun dengan gamis panjangnya. Tapi, benarkah itu kamu? Aku masih ragu. "Iya Ara, ini aku, Tania si tomboy." Kami langsung berpelukan. Sudah 5 tahun lamanya sejak lulus SMA, aku tak pernah bersua dengannya. Kamu sungguh berubah 180 derajat Tania, bisikku. Tania hanya tersenyum. "Berkat kamu." Nunggu siapa?" "Itu." Belum sempat ku jawab, ada seseorang mendekat. "Ayo sayang masuk," mengajak Tania dengan memeluk dari samping masuk ke dalam. "Bentar mas, ini sahabatku. Itu loh yang berkat dia aku bisa berubah seperti saat ini." Ternyata suami Tania, Kusuma Wijaya. "Oh Ara, Fararinda Nurfauzia, teman SMA-mu itu?" Aku hanya tersenyum. "Iya mas, dia." Gak nyangka, akhirnya kita bisa ketemu juga. Aku berterima kasih padamu. Ada andil kamu di dalam perjalanan Tania hingga bisa sampai seperti ini. Saya Firman, lengkapnya Firmansa. Senang berkenalan denganmu. Firman mempertemukan dua telapak tangannya, kemudian ditempatkan pada bagian dada sebagai bentuk perkenalan denganku. Aku mengangguk pelan. "Kita masuk Rah." Tania mengajakku masuk. Kulirik di sana Arsad sudah berjalan ke arah kami sehingga aku pun ikut masuk. Ketika sudah di dalam ruangan, suami Tania izin meninggalkan kami untuk berkumpul dengan para eksekutif muda. "Ra, sudah menikah? Menurutmu Tan?" "Belum." Aku hanya bisa tersenyum. Haruskah aku mengatakannya, tapi aku belum bisa menerima pernikahan ini. Biarlah Tania mengira aku masih lajang. "Kamu baru menikah?" Tania tertawa kecil. "Emang kelihatan baru nikah ya?" Kamu juga tertipu. Memang sih, Kak Firman tetap mesra hingga orang lain mengira kita pengantin baru. Padahal aku sudah punya anak 1 dan sekarang ini ada lagi di sini. Tania mengelus perutnya yang tertutup hijabnya. Aku langsung ikut memegangnya dan mengelusnya. Benar, dia sedang hamil. "Berapa bulan?" 5 bulan. Gak kelihatan kan? Karena tertutup jilbabku. Kau harus segera menyusul menikah biar bisa punya baby. Aku tersenyum kecut mendengarnya. "Sejak kapan kau menikah? Yang gede umur berapa?" Aku heran saja. Kami menikah sejak 4 tahun yang lalu. Menikah sambil kuliah. Anakku sudah berumur 3 tahun. Sejak tingkat 2 sama teman kuliah?
Sama kakak kelas. Ih, kamu kepo deh, Ara. Tania kembali tertawa kecil. Nanti kita sambung lagi ya. Yuk kita bergabung dengan yang lainnya. Ke tempat suamiku yuk, sekalian di sana siapa tahu ada jodoh untukmu. Tania mengedipkan mata kepadaku. Aku terpaksa tersenyum. Ketika sampai, suami Tania memperkenalkan kami ke teman-temannya. Semuanya, yang ini permaisuriku, Tania, dan yang ini temannya, namanya Ara. Aku dan Tania mengangguk pelan, menghormati teman Firman, dan mataku bertumpu pada pria di depanku. Ada Arsad di sini. Apakah dia teman Firman? Batinku. Maaf Ara, Anda sudah menikah? Pertanyaan Firman kepadaku membuat aku tak bisa bicara, soalnya di sana ada Arsad. Dia belum menikah, Mas. Salah Tania yang membuatku salah tingkah. Aku pura-pura tersenyum. Kulihat ekspresi Arsad biasa saja. Jangan-jangan dia juga bilang masih lajang. Oh ya, perlu dikenalkan ke Ikhwan nih. Saat sayang kamu sudah nikah. Kalau belum, kamu aja yang hitbah dia. Maaf Ara, kayaknya Anda sudah pantas untuk menikah. Firman mendekati Arsad dan merangkulnya dari samping. Sat, mau nikah lagi nggak? Dia cantik loh, goda Firman ke Arsad. Nanti istriku marah. Makasih. Istri kok gak diajak ke sini? Ntar dikira kamu masih single loh. Ntar kalau ada yang naksir lagi. Berabe loh. Jeletuk seorang lelaki di samping kiri Arsad. Tenang semuanya. Hatiku hanya untuk istriku. Dia tadi gak bisa ikut karena lagi ada keperluan yang lebih penting. Lain kali pasti ku ajak. Arsad berbohong dengan lihainya. Ternyata dia juga bisa bersandiwara. Kami pun akhirnya bubar. Aku duduk di kursi dan menikmati suguhan dengan Tania. Arsad dan yang lainnya masih berdiri mengobrol. Ra, adik angkat Mas Firman sedang dilirik cewek baju merah tuh. Wah, emang ganteng dan menawan sih dia. Aku mengikuti arah telunjuk Tania. Cantik juga, dan kualikan ke tempat 5 cowok yang sedang berdiri tidak jauh dari kami duduk, termasuk Arsad. Yang mana adik angkat suamimu? Aku penasaran. Itu yang dilihat si cewek yang tadi mau dijodohkan ke kamu, tapi sayang sudah punya istri dianya. Maksudmu Arsad? Tania melihatku dengan tatapan aneh. Kok kamu hafal namanya? Kan tadi dikenalkan, dan namanya Arsad kan? Aku ngeles, tapi Tania masih berpikir bingung. Aku pura-pura menatap ke depan agar Tania tidak membahasnya lagi. Padahal memang tidak ada laki-laki yang diperkenalkan suami Tania kepadaku. Kulihat ada 2 pria mendekat ke kumpulan Arsad dan Firman. Sat, masih ingat aku kan? Arsad tersenyum. Masih? Sat, kamu masih gembel aja sih. Sok suci loh Sat. Lihat aku datang ke sini sudah pakai mobil, punya rumah mewah, dan istriku yang itu tuh cantik kan? Menunjuk cewek berbaju glamor. Coba kalau kau tak menolak bekerja di perusahaan ini, kamu pasti sudah jadi kaya raya seperti aku. Hahaha, dasar kau kesini masih pakai motor bututmu kan? Hahaha. Arsad hanya tersenyum saja, tapi Firman yang tidak bisa menahan amarah. Awas kau! Firman mencengkeram baju pria itu. Tania langsung berdiri. Mas Firman, sudah, jangan diladeni, dan terpancing amarah. Istighfar Mas, Arsad mengingatkan dan melerainya hingga tidak terjadi baku hantam. Tania pun duduk kembali. Aku pun menghembuskan nafas lega karena tak terjadi perkelahian di antara mereka. Bisa malu aku dan dimarahi papa karena Arsad termasuk di dalamnya. Setelah 2 orang tersebut pergi, Firman dan Arsad menghampiri kami serta meninggalkan ketiga temannya. Saat itu siapa? Firman masih saja geram dan Tania memberikan minum ke Firman yang sudah duduk di kursi. Itu Mas, teman kuliah dan bekerja di perusahaan ini. Di perusahaan Dirgantara ini, Arsad mengangguk. Untungnya kamu tak menerima kerja di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Aku memberikan minuman ke Arsad tanpa sepengetahuan Tania karena ia lagi fokus ke Firman dan Arsad meminumnya. Ketika kami duduk santai berempat dan Arsad duduk di sampingku, Papa datang menghampiri kami. Saat nanti pulangnya ke rumah Papa ya, nginep di sana 2 hari. Soalnya Ari dan Diana juga nginep.
Iya Pak. Pak Presdir, Arsat melirikku dan aku pun bingung. Takut sandiwara kita terbongkar. Om Lukman masih ingat saya. Saya teman Ara Om, selatan ya sambil salim ke Papa. Kamu teman kuliahnya? Bukan Om, saya teman SMA-nya yang datang ke rumah dengan baju cowok, tomboy, dan rambut potongan cowok itu loh Om. Kalau yang itu, Om gak akan pernah lupa. Si tomboy Tania, tapi sekarang kamu lebih anggun. Gimana kabar papamu? Tania tersipu malu. Alhamdulillah, papa baik Om. Alhamdulillah juga hidayah datang padaku melalui nasihat Arah. Alhamdulillah, ini suamimu? Iya, saya Firman. Maaf Om, boleh nanya nggak? Soalnya ada yang aneh. Boleh saja, ada apa? Kok Arsat manggil Om Lukman Pa sih Om? Emang Arsat siapanya Om? Dan mereka menunjuk ke arahku dan Arsat. Sepertinya dekat. Tadi kulirik Ara memberikan gelas minum ke Arsat. Apa mereka suami istri Om? Tidak, aku dan Arsat serempak hampir bersamaan. Papa menatap kami satu persatu. Kalian lagi main-main? Aku menundukkan kepalaku. Papa duduk di antara kami dan merangkul kami berdua, lalu menggenggam tangan kananku, diletakkan di pangkuannya, dan mengambil tangan kiri Arsat, kemudian meletakkannya di punggung tanganku. Papa pun menggenggam tangan kami berdua, mereka suami istri. Apa? Tania dan Firman sontak teriak. Aku dan Arsat saling pandang. Bersambung ke bab selanjutnya.